Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, dan anak-anak umat Paroki Katedral yang Tuhan kasihi, juga umat lain, siapapun Anda yang saat ini sedang mengikuti misa live streaming ini dari Gereja Katedral Tiga Raja Timika. Ucapan selamat untuk perayaan Paskah sudah jadi biasa, dan itu tadi malam kita lakukan. Setiap kita bertemu orang, kita mengucapkan selamat Paskah. Selamat Paskah, selamat atas kebangkitan Yesus, dan selamat atas kebangkitan kita semua. Ada persoalan. Persoalannya ini, kalau Yesus jelas ia wafat, jadi kita ucapkan selamat bangkit, kena, cocok, pas, bangkit dari kubur. Layak kita yang masih hidup, lalu kita ucapkan selamat bangkit, kayaknya tidak cocok. Tidak pas. Bangkit, memang kau mati, jadi kau bilang selamat bangkit. Saudara, tadi malam mungkin Pastor Brian sudah singgung, karena kami dua berunding tentang renungan khotbah malam Paskah dan khotbah pagi ini. Zaman ini banyak orang kelihatannya hidup, tetapi sebenarnya mereka sudah mati atau paling tidak dalam proses kematian. Itulah kematian rohani. Pastor secara eksplisit mau menyebutkan tentang kematian dalam konteks hidup menggereja, hidup parokial. Banyak umat paroki ini mati kesadaran akan warga iman Katolik. Banyak umat mati kesadaran sebagai warga umat komunitas basis, warga wilayah, warga paroki. Mati. Dia tidak tahu bahwa dia adalah warga Katolik yang tinggal di sebuah komunitas basis. Yang ini relatif cukup banyak orang tidak tahu. Itu konteks hidup menggereja. Bagaimana dengan konteks hidup politik? Bagi umat Katolik, baik umat pendatang dan lebih-lebih umat pemilik tanah ini, Amung Mekamoro dan suku-suku kekerabatan, banyak orang mengalami kematian, mati kesadaran akan jati diri sebagai anak putra daerah, mati kesadaran akan hak kesulungan sebagai tuan tanah di daerah ini, di tanah ini. Nah, berkaitan dengan Injil hari ini, di mana wanita tampil sebagai pembawa berita kehidupan, wanita saksi kebangkitan. Dan dalam konteks menjelang tahun pilkada, maka saya pastormu ingin menyapa umat semua, secara khusus umat paroki ini, baik pendatang maupun asli, khususnya pemilik tanah ini. Pertama, berkaitan dengan kondisi
anonimitas warga Kombas. Ada warga Kombas ya yang tidak tercatat di Kombas, tidak aktif dalam kegiatan Kombas, tidak peduli akan pengurus Kombas, sengaja lupa bahwa dia adalah warga paroki yang tinggal di Kombas. Ini kematian. Dan apa yang terjadi? Anak mau dibaptis. Dia cari-cari ketua Kombas. Pak, saya mau baptis. Dan ketua Kombas punya daftar. Dia periksa. Hei, kau dari mana? Kami tinggal di sana. Kau sudah lapor kah? Belum. Ini orang-orang yang mati rasa akan kekatolikan, kematian. Tiba-tiba berita datang kepada ketua Kombas, Pak, bisakah urus tim pastoral untuk melayani orang mati? Oh ya, baik. Mana? Kamu tinggal di mana? Kami tinggal di sana. Ketua Kombas cari-cari lagi, tidak ada. Astaga, baru selama ini kau di mana dan kau buat apa? Kami sudah 3 tahun di sini, tapi kami belum melapor. Ini model kematian rohani. Tidak tahu diri, tidak tahu malu, karena memang urat malunya sudah putus. Tinggal di Kombas, menuntut pelayanan Kombas, tetapi tidak tahu menau tentang pengurus Kombas. Ini kematian yang tidak disadari. Untuk model ini, seruan pastor hari ini untuk Anda adalah bangkitlah. Susah apa? Kau datang daftar. Ini kami baru datang. Ini kami tinggal di sana, entah rumah kontrakan atau apapun itu, dan mohon dicatat. Kau punya nama harus diketahui oleh pengurus Kombas supaya kau punya hak. Dan tentu kau punya kewajiban sebagai umat Kombas, umat wilayah, umat paroki. Ayo, bangkitlah, bangkit. Jangan tetap berada dalam kondisi ini terus. Pasca ini berita untuk kamu yang mati-mati ini, supaya cobalah untuk bangkit. Itu konteks hidup menggereja. Sekarang saya masuk dalam konteks tahun politik. Sadar atau tidak, orang Katolik saat ini berada di dalam proses kematian atau bahkan sudah mati. Berapa orang paroki yang duduk di DPRD? Hitung. Berapa orang asli Amungme, pemilik tanah ini, orang Katolik yang duduk di DPRD? Hitung. Berapa wanita Katolik yang duduk di kursi DPRD? Hitung. Berapa wanita Amungme Kamoro, pemilik tanah ini, yang duduk untuk mengatur rumah tangga daerah ini dalam soal budgeting, dalam soal controlling, dalam soal perencanaan? Adakah? Hitung. Seruan pasca untuk kita di tahun politik ini adalah bangkitlah, bangkit. Nah, ada informasi yang memberikan harapan. Saya mendengar, tidak tahu ini betul atau tidak, ada 44 kursi di DPRD yang tersedia untuk periode berikut. 44 itu terdiri dari 9 kursi utusan daerah. Jadi Amungme, Kamoro, dan suku-suku kekerabatan. Kamu tidak ikut pemilihan, langsung masuk. 9.
Sedangkan 35 itu diperebutkan oleh parpol. Pertanyaan, umat Amung Mekamoro, ini terbuka kesempatan bagimu. Kau sudah siap? Kau sudah siap dengan SDM bila mana dihubungi untuk duduk di situ mewakili kami umat Katolik dan mewakili Amung Mekamoro? Siapkah? Umat suku lain ada 35 kursi untuk diperebutkan. Kau sudah siap? Peranan wanita, wanita Katolik, mampukah Anda hadir? Ya kalau bukan 5, 1 lah. 1 atau 2 orang mewakili wanita-wanita di paroki ini untuk duduk di gedung atap bulat itu, untuk membahas nasib kami, nasib gereja ini, nasib wanita Katolik. Dalam Injil, sadarlah, para wanitalah yang membawa berita kebangkitan kepada pria. Anda yang membawa berita kebangkitan kepada kami. Pertanyaan, mampukah Anda membawa berita kebangkitan itu di tahun politik ini? Saya menutup permenungan ini dengan 2 pesan. Pesan yang pertama untuk orang pemilik tanah, Amung Mekamoro dan suku-suku kekerabatan. Bangkitlah dari tidur yang panjang ini. Aneh kalau dalam keanggotaan DPRD ada orang dari suku lain, ada orang dari daerah lain, ada orang dari golongan lain datang duduk dan mewakili kita, lalu mengatur daerah ini, mengatur kopu dapur, dan engkau jadi penonton. Ayo bangkitlah, bangkit dan duduk di kursi milikmu. Kursi itu milikmu, ini kopu daerah toh, jadi itu sebetulnya kopunya milik. Engkau duduk untuk mengatur budget hasil daerahmu. Dan kalau bisa, engkau yang pimpin umat daerahmu sendiri. Ini pesan dari hati yang paling dalam dari pastormu di hari raya Paskah ini dan menjelang tahun politik. Saya juga ingin menyapa saudara-saudara pendatang, umat masyarakat pendatang. Kita bersyukur kita ada di tanah ini dan diterima baik oleh Amung Mekamoro dan suku-suku kekerabatan. Kita sudah mencari hidup dan kita memperbaiki ekonomi kita. Ini luar biasa, hebat. Pesan pastor adalah ini. Bolehkah kau jangan rakus? Kalau engkau mendapat tanah untuk membangun rumahmu, oke. Tetapi kalau engkau mendapat tanah, engkau kapling-kapling, lalu menjual, ini rakus namanya. Dan ini kematian rohani. Kau tidak tahu malu kah? Bahwa orang pemilik tanah duduk menonton engkau, kapling-kapling tanah mereka, lalu engkau menjual, ini keterlaluan. Kau sudah ambil tanah mereka, oke lah untuk hidup, tidak soal. Orang Papua tidak mempersoalkan, silakan. Tapi sampai keterlaluan begini, menurut saya kau urat malu tidak ada. Sudah putus. Kau ambil pula selain dorong punya harta, tanah, engkau ambil lagi kursi DPRD yang sebetulnya orang Papua mewakili orang Papua atau orang Papua mewakili kita yang datang. Engkau duduk dan mengganti mereka. Ini keterlaluan. Ini orang-orang yang punya urat malu itu tidak ada. Kursi jabatan oke lah, yang ini menyangkut soal kapasitas, soal potensi, soal kemampuan. Pastor tidak mempersoalkan.
bahwa engkau tidak mampu untuk menjadi kepala dinas, ya jangan paksa. Jangan paksa. Tetapi masa dari tahun ke tahun tidak ada orang penduduk tanah ini yang berdiri untuk memimpin kami yang datang duduk di sini. Ayolah, bangkit. Bangkitlah dari kematian atau proses kematian yang berlangsung sudah sekian lama. Di hari Paskah ini, pastor mau menyapa kita semua, pendatang maupun Papua, Ammume, Kamoro, semua suku kekerabatan. Mari kita bergandengan tangan dan bangkit. Bangkit seperti Kristus yang mengalahkan kematian. Ini berita gembira. Mari kita sambut Paskah ini dengan tindakan-tindakan konkret, dengan pikiran-pikiran cerah untuk mengisi hidup kita menjadi lebih baik ke depan. Tuhan memberkatimu, Tuhan memberkati kita sekalian di tanah Amungsa bumi Kamoro ini. Amin. Kita hening sejenak untuk merenungkan firman Tuhan ini.